Tiga orang meninggal dunia akibat bangunan Majelis Taklim di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk. Polisi menduga bangunan ambruk disebabkan karena kelebihan beban. Tim advokasi aktivis Lokataru Del Pedro Marhen ajukan penangguhan penahanan atas tudingan kasus penghasutan. Simak ulasannya dalam dialog utama Kompas Petang. Menang lawan Makau, Timnas U23 targetkan kemenangan lawan tim kuat Korea Selatan untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Asia. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas. Saudara, inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, 3 orang meninggal dunia, sementara 84 orang lainnya terluka setelah sebuah bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk. Inilah video amatir saat ambruknya bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur pada Minggu pagi. Kepanikan terjadi saat bangunan yang digunakan warga tiba-tiba ambruk. 50 orang tertimpa bangunan saat peristiwa ambruknya bangunan Majelis Taklim. Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi bilang, bangunan Majelis Taklim yang ambruk merupakan bangunan baru. Bangunan ambruk karena struktur bangunan tidak kuat menahan beban dari membludaknya jamaah. Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru. Namun demikian karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar sehingga bangunan tidak kuat sehingga ambruk ke bawah. Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya Majelis Taklim itu dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor. Demikian. Korban yang rata-rata ibu-ibu dan anak-anak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut data BPBD Kabupaten Bogor, korban meninggal dunia dan korban luka dibawa ke RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Medikal Dramaga, serta Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir bilang, korban luka berat mengalami sejumlah cedera patah tulang. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya, jadi tertimpa sama batu betonnya kan runtuh itu ya, jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim, tim gabungan Basarnas, TNI, Damkar, dan BPBD melakukan perobohan bangunan karena konstruksi bangunan miring dan dianggap berbahaya bagi warga. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan alat secara manual.
Saudara, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi bangunan ambruk di Ciomas, Bogor, Jawa Barat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Niko Zulfikar. Niko, bagaimana hasil dari identifikasi 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia, Niko? Ya, Cynthia, untuk korban yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi, yakni atas nama Wulan, warga Kecamatan Taman Sari, Nur Hayati, warga Kecamatan Taman Sari, dan satu lagi warga di Kecamatan Ciomas atas nama Erni. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas TV, korban yang berada di rumah sakit saat ini sudah diambil pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan sendiri, Cynthia. Lalu Niko, bagaimana dengan korban luka? Seperti apa kondisi korban luka saat ini? Dan berapa tepatnya total korban luka? Atas kejadian ambruknya Majelis Taklim, berdasarkan data dari pihak Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas sendiri, untuk jumlah luka saat ini terdata sementara berjumlah 84 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat, Cynthia. Saat ini sebagian korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Bogor, seperti rumah sakit RSUD Kota Bogor, RSUD Ciawi, maupun rumah sakit PMI, Cynthia. Niko, lalu seperti apa situasi? Apakah pembersihan bangunan yang ambruk ini sore hari ini sudah berhasil dibersihkan secara keseluruhan? Ya. Saat ini untuk bangunan ambrol, puing-puing sisa bangunan ambrol, pihak SAR gabungan dari BPBD, Damkar maupun dari PMI sendiri masih melakukan upaya untuk perobohan bangunan tersebut, karena dinilai bangunan tersebut membahayakan karena konstruksi bangunannya dalam keadaan miring. Untuk saat ini petugas fokus untuk pembersihan atau perobohan sisa-sisa dari bangunan tersebut. Sementara itu untuk pencarian korban saat ini sudah tidak dilakukan lagi di lokasi terjadinya bencana longsor tersebut, Cynthia. Niko, lalu bagaimana dengan konstruksi bangunan? Sebenarnya konstruksi bangunan ini apakah memang memiliki izin untuk dibangun? Kalau dilihat dari gambarnya kan memang berada di sisi sangat di lereng kebun gitu ya? Ya, betul, Cynthia. Untuk bangunan sendiri di tempat lokasi longsornya berada di pinggiran jurang dengan kemiringan kurang lebih 30 sampai 40 derajat yang berletak di perkampungan rumah warga sendiri, Cynthia. Saat ini bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan, dan berdasarkan data yang dihimpun untuk bangunan tersebut dipergunakan baru, karena mengingat bangunan tersebut baru saja selesai untuk dibangun sendiri, Cynthia. Niko, lalu bagaimana dengan konstruksi bangunannya? Apakah memang konstruksi bangunan ini sudah dinilai cukup aman begitu saat dibangun? Kalau Anda tadi sebutkan ini baru selesai dibangun. Ya, untuk masalah konstruksi bangunan sendiri saat ini masih diselidiki pihak kepolisian, apakah bangunan tersebut layak atau tidak apa memiliki izin atau gimana. Tapi saat ini fokus dari pihak kepolisian sendiri saat ini untuk proses perobohan atau pembersihan dari sisa material longsor tersebut. Dan saat ini di lokasi kejadian sendiri sudah dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian setempat, Cynthia. Niko, pembersihan masih dilakukan. Apakah sudah ada jadwal atau mungkin sudah dilakukan olah TKP? Untuk saat ini berdasarkan pantauan di lokasi, pihak kepolisian belum melakukan olah TKP sendiri. Saat ini sudah fokus untuk pembersihan terhadap material atau sisa bangunan akibat longsoran tersebut, Cynthia.
Berapa sebenarnya jemaah yang saat itu berada di bangunan Majelis Taklim ini, Niko? Ya. Pada saat sebelum kejadian berlangsung, diperkirakan untuk jumlah jamaah yang mengikuti acara keagamaan di bangunan Majelis Taklim tersebut kurang lebih di atas 100 orang sendiri, Cynthia. Dan saat ini berdasarkan data dari pihak desa Sukamakmur sendiri, untuk jumlah korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan berjumlah 84 orang sendiri. Niko, bangunan ini dinilai cukup berbahaya karena berada di lokasi yang cukup riskan seperti itu. Apakah dari pengamatan Anda di sekitar lokasi ini masih ada bangunan-bangunan yang bisa dikatakan cukup membahayakan? Berdasarkan pantauan dari lokasi, untuk bangunan lainnya sendiri yang di sekitar lokasi kejadian masih relatif aman, karena mengingat bangunan tersebut jauh dari lokasi atau jurangan. Sedangkan untuk lokasi tempat bangunan yang terjadinya longsor sendiri dekat dengan jurangan atau tebingan dengan ketinggian diameternya sekitar 30 sampai 40 derajat, Cynthia. Adakah garis polisi terkait dengan radius zona aman di lokasi pembersihan ini? Ya, pihak kepolisian Ciamis sendiri pasca terjadinya longsor di bangunan Majelis Taklim tersebut sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk warga maupun yang tidak berkepentingan untuk menjauhi daerah tersebut agar tidak terjadi hal-hal atau menambah korban akibat kejadian tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Usai jeda saudara, di Kompas Petang kami hadirkan informasi kecam penahanan dan penetapan tersangka sejumlah aktivis. Tim Advokasi untuk Demokrasi ajukan penangguhan penahanan terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan sejumlah aktivis lainnya. Kalau sugar dulu. Wah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam keras penahanan dan penetapan tersangka terhadap sejumlah aktivis dan pegiat media sosial yang dituduh sebagai penghasut dalam serangkaian aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Taut menilai proses hukum yang dijalankan terhadap para aktivis dan pegiat media sosial ini sudah cacat hukum dan sebagai operasi perburuan kambing hitam untuk meredam situasi sosial politik yang bergejolak. Taut pun sudah mengajukan penangguhan penahanan, tetapi hingga kini belum ada respons dari polisi. Kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Penangkapan sejumlah aktivis dan pengguna media sosial yang dituduh jadi provokator demo ricuh masih menuai pro dan kontra. Tim Advokasi untuk Demokrasi pun mendesak adanya penangguhan penahanan untuk Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain karena proses penahanan yang dinilai menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur. Selain itu, tim hukum juga berencana mengajukan pra-peradilan.
di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami, dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya. Soal penetapan tersangka ini, penyidik Polda Metro Jaya pun membagi 2 klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Polisi pun fokus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi pada demo akhir Agustus di sejumlah titik di Jakarta. Klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada, untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Sementara itu, pakar hukum Universitas Andalas Ferry Amsari justru menilai penangkapan aktivis dan pegiat media sosial ini terkesan dipaksakan dan terlalu sumir untuk dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Bagi saya terkesan dipaksakan ya, untuk kemudian pernyataan-pernyataan di media sosial itu sebagai tindakan untuk dinyatakan sebagai penghasutan. Siapa yang menghasut, siapa yang dihasut, menurut saya terlalu sumir untuk kemudian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Ya. Apakah kemudian karena sebuah pernyataan di media sosial lalu di-like oleh seseorang dan ternyata dia dianggap sebagai menghasut? Apakah orang yang me-like itu ikut di dalam peristiwa unjuk rasa? Tak hanya Del Pedro, total polisi sudah menangkap 43 orang yang diduga menjadi provokator aksi anarkistis dalam demo beberapa hari lalu, diantaranya admin Wijayan memanggil Syahdan Hussein dan pegiat media sosial Laras Faizati. Proses hukum masih berlanjut dan sebagian bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus ini membuat seluruh pihak sadar pentingnya membangun negeri ke arah yang lebih baik dan menjadi amanah dalam menjalankan tugas. Untuk itu, Saudara, kedepannya dialog, kebersamaan, dan kerja keras harus dijaga untuk Indonesia yang lebih baik. Yang terjadi di negeri kita, menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan kita, menyadarkan kita membangun negeri ini ke arah yang lebih baik menjadi amanah, tugas dan kewajiban kita. Saudara, polisi sudah tetapkan sejumlah tersangka kasus demo ricuh, sebagian dituding sebagai provokator, termasuk penghasutan kepada anak-anak. Salah satunya adalah Direktur Lokataru Del Pedro Marhain, Saudara. Lalu bagaimana melihat dan mengawal proses hukum kasus ini? Kita bahas bersama dengan juru bicara tim advokasi Lokataru, Mas Fian Alaidrus, dan juga ada penasihat ahli Kapolri, Parianto Sutadi, dan juga pakar hukum pidana, sekaligus guru besar FH Unsud Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak Rianto. Selamat sore. Saya ke Bang Fian dulu nih. Bang Fian, dalam konferensi pers, kemudian sebelumnya juga berkali-kali tim advokasi termasuk Anda mengatakan bahwa proses penangkapan sejumlah aktivis termasuk Del Pedro ini cacat hukum, tidak sesuai prosedur. Sebenarnya salah satu alasan utamanya apa? Iya, terima kasih banyak. Alasan utamanya karena nggak jelas dasarnya, bukan soal prosesnya aja. Proses itu bisa dilengkap-lengkapin di kemudian hari atau bahkan di sebelum hari H. Proses prosedural itu bisa didesain.
Tapi yang mau diungkapkan adalah saya mau bilang ini bukan lagi kasus hukum, tapi ini beyond hukum, ini kasus politik. Yang hukumnya di kemudian hari dilengkap-lengkapi, dicari, ditarik garisnya, ditarik ya bukti-bukti awal yang diada-adakan, dicocok logi lah bahasa gampangnya. Jadi ya dari kemarin kita udah bicara semua soal cacat prosedur, soal proses penangkapan, tapi kami rasa ini bukan sekedar proses hukum tapi udah beyond. Jadi kalau mau proses hukum kita bisa gentle. Jadi Pak Yusril juga jangan sembarangan ngomong soal gentle. Masyarakat sipil tuh masyarakat sipil, aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis mahasiswa udah tahu risiko-risiko dalam kerjaan-kerjaan mereka yang akan di kemudian hari akan berdampak. Jadi nggak usah diajarin soal gentle-gentle. Tapi di sini kita lihat dalam kesatuan proses hukum, ada kekuasaan, ada aparat penegak hukum, nggak bisa gentle-gentlean gitu. Ini ada proses yang timpang gitu. Baik. Coba aja kalau ini bukan main tinju Pak Yusril, Anda coba gentle nggak main tinju sama Mike Tyson, coba. Kita sudah takut kan. Berarti itu tadi salah satu alasannya ya, Bang Fian ya. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Arianto. Ya, supaya gampang saya ceritanya gini aja ya, karena kalau rakyat kalau diterangkan dengan pasal-pasal hukum atau argumentasi hukum gitu kan susah menerima. Ini gini, itu penangkapan kepada Alfredo itu dimulai ya dari penangkapan para anak-anak yang ikut di dalam bukan demo ya, tapi dalam tindakan anarkis yang berlangsung ketika di dalam suatu demo gitu. Dari beberapa orang yang ditangkap itu kemudian ditanya, kamu kenapa kok ikut-ikut ke sini? Dia tunjukkan, iya saya diajak dari ini, ditunjukkan ya HP-nya itu bahwa ini ajakan dari sini, ini, kemudian ditelacaklah ini dari mana? Ternyata dari pengirim. Nah, pengirim itu kemudian dilacak lagi oleh cyber, kemudian ternyata dia mengirimkan banyak sekali yang isinya kayak gitu. Dari Pak Arianto ya, bisa dibuktikan ya, bukti itu mengarah kepada dia dan kawan-kawan ya. Jangan sampai menuduh sembarangan loh Anda. Saya ceritakan ya. Nggak bisa. Polisi itu melakukan, jangan dipotong. Saya ceritakan, Anda tadi ceritakan, saya nggak potong. Iya, kalau Anda ngaco saya potong. Tahan dulu ya Bang Fian ya, kasih kesempatan dulu ke Pak Arianto. Nanti habis itu saya kasih kesempatan kembali ke Anda. Terjadi di lapangan gitu kan. Oke, penyidik bisa menerima itu ya. Kemudian kan dilacak pakai cyber kita. Dari memang ada hubungan-hubungan banyak sekali itu dan yang terhasut jadi kan banyak. Dan kemudian dari penemuan itu berarti kan yang sudah ada saksi kemudian bukti jejak digital. Kemudian jejak digital kita rangkaikan lagi dengan keterkaitannya dengan yang lain, ada petunjuk. Kemudian kita tanyakan kepada saksi ahli. Kalau yang seperti ini bisa termasuk enggak dalam pasal unsur-unsur pidana? Pak saksi ahli menyatakan iya. Ya, kemudian penyidik melakukan persiapan untuk pengambilan orang-orang yang bersangkutan ini dan kemudian diambillah orang itu gitu. Di dalam penangkapan itu pun kabarnya juga saya dengar mereka juga pakai surat dan sebagainya. Kemudian dibawa kan diperiksa. Itulah yang terjadi. Kalau itu dianggap bahwa itu rekayasa dan sebagainya, sebagai penasihat hukum itu ada jalurnya. Ya di pra-peradilan aja kan itu kan sudah masuk di dalam para penyidikan. Jadi nanti kalau emang itu tahap itu salah, pasti akan dikoreksi dari penyidikan, gitu kira-kira. Oke, Bang Fian, silakan Bang Fian. Intinya adalah proses daripada penyidikan yang oleh penyidik, menurut saya sih sudah sesuai dengan SOP dan cukup beralasan untuk melakukan tindakan karena kita melihat dari dampak itu yang terjadi kan sangat dahsyat untuk merugikan masyarakat dan membahayakan keamanan negara. Sudah ditangkap ya Pak Arianto ya, sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur. Gimana menurut Anda Bang Fian? Ya makanya tadi kan saya bilang ini udah beyond hukum, prosedur itu bisa dilengkapin, bahkan dalam proses penggeledahan kemarin mereka rapi semua, tapi apa yang mau dicari dari menggeledah kartu BPJS orang, menggeledah kartu KRL orang, artinya kan orang menggeledah, aparat itu sudah tahu apa yang mau ia cari dengan yang ia jerat dari tindak pidana yang ia tuduhkan, sehingga tidak kayak kemarin di kantor Lokataru, di rumah kediaman orang tua Del Pedro, buku-buku yang nggak ada kaitannya, deodoran celana dalam yang nggak ada kaitannya. Jadi apa yang mau dicari-cari? Tapi saya sepakat tadi sama Pak Arianto, mohon maaf tadi saya agak emosi. Kita sepakat mana yang Pak Arianto jelaskan bahwa ada postingan-postingan. Tolong nih ini jadi kesempatan. Tolong postingan yang mana dibuka.
ya kan? Bukan hanya dari Lokataru, itu semua influencer, semua masyarakat marah, ya kan? Jadi postingannya, jadi saya sepakat dengan Pak Arianto, harus dibuka ini. Mesti ada tim khusus, mesti ada transparansi, mesti ada akuntabilitas dari aparat untuk membuka jelas postingan yang mana, apakah postingan Lokataru, apakah postingan influencer, apakah postingan para buzzer, misalkan seperti itu. Jadi harus dibuka. Apakah memang hanya postingan Lokataru yang membuat pelajar turun atau masyarakat turun, ataukah memang itu harus dijelaskan. Ada hubungan sebab akibat, ini pasalnya nggak main-main. Ini kita udah capek juga bener Pak Arianto kalau kita ngomongin pasal, kan orang udah nggak percaya hukum juga kalau seperti ini. Jadi kalau kita lihat diskusi orang-orang hukum kan jelas. Ini pasal yang menuntut ada sebab akibat yang murni, yang benar-benar harus dibuktikan bahwa si penghasut dan yang terhasut betul-betul ada kausalitas di situ. Kurang lebih begitu. Baik, saya ke Prof. Hipnu nih. Kenapa akhirnya Prof. Hipnu yang kita hadirkan, yang kita undang juga di sini untuk mendudukan dulu nih seperti apa sehingga diskusi kita ini bisa tidak membuat kita bingung. Sebenarnya benar nggak nih prosedurnya? Betul tidak nih langkah-langkah yang diambil ini sudah sesuai dengan prosedur hukum, Prof? Ya, gini, memang dalam rangka perlindungan asasi manusia, penegak hukum harus betul-betul meletakkan suatu konsep hukum yang benar. Oleh karena itu, kalau memang ada upaya-upaya paksa tadi, apakah upaya penangkapan, apakah upaya paksa penahanan, ini memang harus dikualifikasi jelas buktinya relevan. Saya sepakat tadi, bukti-bukti relevan. Oleh karena itu, kalau memang bukti-bukti tidak relevan, saya kira itu nanti akan bisa dilakukan sebagai bahan pra-peradilan, sebagai kontrol. Ini peluang sekali, karena saya kira juga Polri juga harus declare sekali bukti-bukti yang mana yang terkait dengan pihak yang bersangkutan. Bukti-bukti mana yang terkait dengan bersangkutan. Karena dalam hal, memang dalam pra-peradilan itu tidak melihat suatu bukti, tapi korelasinya itu harus jelas. Syaratnya harus jelas sebagai bentuk perlindungan manusia. Ini yang dilakukan. Oleh karena itu, situasi seperti ini jangan jadikan alasan karena kondisi terpaksa. Enggak. Tertib administrasi, tertib perlindungan hukum suatu penting. Oleh karena itu saya kira Mas Ampera, kuasa hukum, saya kira bisa mengidentifikasi sekarang, apalagi peradilan semakin terbuka, situasi seperti ini, apalagi anak-anak ini anak-anak mahasiswa, anak-anak masa depan, anak-anak calon pemimpin ke depan, ini sebagai alternatif. Apakah dalam seperti ini harus dilakukan dengan litigasi? Apakah harus ini harus dilakukan suatu penyelesaian hukum? Ini saya kira harus berpikir ke depan, nanti alternatif, karena situasi seperti ini kan memang penyebabnya ada suatu dialog yang tidak ketemu, ada suatu permasalahan dalam kebijakan-kebijakan sehingga sampai pada suatu titik permasalahan sekarang ini. Sehingga ini saya kira tidak dilihat sebagai 1+1, tapi 1+1, 3+2, tapi bisa 3, bisa 4. Oleh karena itu Polri mudah-mudahan bisa menyelesaikan secara arif bahwa ini adalah anak-anak mahasiswa, bahwa ini anak-anak calon pemimpin ke depan, jangan sampai penyelesaian masalah hukum ini menjadikan cedera bagi para orang-orang atau mahasiswa yang ditangkap sekarang ini. Gitu. Berarti harus menjamin bahwa proses hukum ini berjalan dengan adil, begitu ya? Ini. Iya. Baik. Iya Mas, karena ini suatu percontohan ya. Jadi suatu percontohan tadi yang diharapkan oleh masyarakat, situasi apapun harus clear. Apalagi ini dalam rangka menyuarakan. Oke, Pak Arianto, Anda melihatnya seperti apa nanti dalam penanganan dan proses hukum ini? Karena dari sisi korban sudah bisa dikatakan mereka sudah tidak percaya lagi dengan proses hukum. Jangan sampai publik juga ikut tidak percaya dengan proses hukum yang tengah berlangsung di polisi. Ya, itu gejala sekarang memang kayak gitu ya. Polisi itu semakin lama makin dijauhkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi dalam menjawab seperti ini, saya sudah sampaikan, saya sebagai penasihat ahli Kapolri, transparan penanganannya itu. Transparan sampaikan kepada publik. Sayangnya selama ini kan polisi kan tidak berani menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan, bukti-bukti yang ada itu. Sekarang masih berprinsip apa yang disampaikan itu supaya standar daripada press release, yang nanti kemudian yang detailnya nanti akan disampaikan di sidang pengadilan. Ini teknik yang keliru sebetulnya, rugi sebetulnya. Tetapi sampai sekarang kan itu belum dilakukan. Itulah akibat daripada teknik penyampaian yang tidak mau terbuka. Itu dianggapnya kita menutupi kan itu tadi. Tadi ditanyakan oleh penasihat hukum, jangan mengada-ada, tunjukkan pada publik ya. Mudah-mudahan nanti polisi ini dengan didesak-desak kayak gini ini maulah menunjukkan ini loh yang namanya menghujat itu tadi, kemudian menghasut ini ditunjukkan di depan publik itu tadi apa yang ada di handphonenya, buktinya itu digelar aja gitu.
supaya publik yakin bahwa kita tidak dituduh mengada-ada gitu. Jadi menurut Kira-kira Anda begitu, sebenarnya polisi sendiri punya bukti tapi tidak disampaikan kepada publik sehingga sudah ada disampaikan, gejolak seperti tapi ini. di dalam press release kan disampaikan pasal segini. Dipikirnya oleh press release itu sudah jelas oleh polisi itu. Tapi saya menilai ya press release yang seperti itu kurang jelas sehingga akhirnya kita dituduh seakan-akan menutup-nutupi kebenaran, mengada-ada dan sebagainya gitu. Oke, Bang Fian, tanggapan polisi Anda akan merubah nanti ya cara penjelasannya itu. Tapi saya percaya kenapa? Karena saya sudah tanya langsung dan ngecek, memang kayak gitu. Makanya saya bisa menjamin bahwa itu SPO-nya sudah jalan. Cuman penjelasannya itu kurang jelas sehingga masih dicurigai gitu. Apabila ada kesalahan, kontrol lewat pra-peradilan itu tadi. Adapun untuk penyelesaian yaitu nanti gini, polisi sekarang ada suatu tindak pidana dan kemudian ada suatu kegaduhan dan kerugian yang besar sekali. Polisi harus bertindak sebagai penegak hukum kan. Baik. Karena hukum yang berlaku adalah melakukan penyidikan. Perkara nanti kemudian penyelesaiannya bagaimana melihat keadaan ini bahwa ini yang dikenakan ini adalah pemuda-pemuda yang disebutkan. Ada jalan yang berikutnya kan sekarang kan kita membuka ada restorasi justice. Itu kan masih ada peluang untuk menyelesaikan kalau kita main tangkap, main lahan kalau dianggap seperti itu ya. Tapi dan ini langkah yang akhirnya harus menindaklanjuti dengan penyidikan itu gitu supaya ada jawaban perintah presiden itu bahwa anarkis harus ditindak gitu. Tapi demonstrasinya harus dikasih kesempatan untuk bebas gitu. Baik, jadi saya ke bagian daripada kita memberangus kebebasan bukan. Oke, saya ke Bang Fian. Bang Fian juga melihat hal yang sama, sebenarnya sudah ada bukti, tapi memang informasi kepada publik ini yang kurang jelas dilakukan oleh polisi. Atau memang dari awal tidak ada bukti sebenarnya ada penghasutan yang dilakukan oleh Del Pedro dan juga teman-teman yang lain? Lebih tidak ada bukti, Mas. Pak Arianto juga pasti udah paham. Pasti tahu dia bukti ini dipaksakan. Makanya momen ini saya mau sepakat sama Pak Ibnu untuk kasih saran ke Pak Arianto supaya bisa kasih saran ke Pak Kapolri bahwa ini anak-anak muda yang umur 25, 27 nggak punya kapasitas untuk membuat orang rusuh, nggak punya kapasitas untuk mengajak orang rusuh. Ini anak-anak muda, saya tahu, saya sering lihat institusi kepolisian Republik Indonesia, entah Pak Kapolri, sering ada giat-giat yang mengajak anak muda. Kok terus juga di samping itu pemerintah kan ada glorifikasi narasi bonus demografi, tapi kok melihat cara merespon institusi kepolisian Republik Indonesia dan juga pemerintah kok malah menuduh dengan kejam gitu orang-orang yang justru peduli. Del Pedro itu membuka kanal posko aduan warga kalau ada pelajar yang ditangkap, kalau ada pelajar yang ditangkap sewenang-wenang. Lokataru Foundation itu melakukan pendidikan politik tanpa kekerasan, nggak pernah mau menghasut, jelas jejak aktivismenya teman-teman Lokataru ataupun organisasi masyarakat sipil lain. Buktikan, coba tunjukkan satu saja organisasi masyarakat sipil itu untuk menghasut, mengajak adanya kekerasan. Tidak pernah dalam riwayat Republik ini. Nah, ini kesempatan buat Pak Arianto, buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kan Pak Arianto bilang kepolisian juga membuka ruang untuk alternatif lain. Nah, cobalah ini anak-anak muda yang 10-20 tahun lagi, benar Pak Ibnu tadi. Dia memegang posisi tertentu, dia sebagai tonggak estafet untuk menjalankan pemerintahan. Jangan sampai sudahlah, kita sudah tahu ini bukan rahasia lagi. Jadi memang ada opsi-opsi ataupun opsi-opsi lain ya yang bisa dilakukan terutama untuk melanjutkan proses hukum ini. Termasuk yang ingin Anda lakukan adalah terkait dengan penangguhan penahanan dan juga restoratif justice ya. Lalu bagaimana sebenarnya kasus ini akan bermuara, kasus proses hukum ini akan terus berlanjut? Masih akan kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas bagaimana mengawal kasus penahanan dari sejumlah aktivis dan juga pegiat media sosial, saudara. Saya ke Bang Fian. Bang Fian, ada sejumlah hal yang sudah disuarakan, kemarin juga sudah disampaikan begitu. Langkah hukum yang diambil selanjutnya ini apa? Termasuk restoratif justice dan juga permintaan penangguhan penahanan. Iya, penangguhan penahanan. Halo? Ya, silakan Bang. Penangguhan penahanan sudah kita ajukan sejak hari Kamis kalau nggak salah.
Kalau ditanya pra-peradilan, tim advokasi untuk demokrasi sampai detik ini pun masih mendiskusikan peluang itu terbuka gitu. Tapi kalau restoratif justice sebenarnya sudah disampaikan juga oleh tim TAUD bahwa hal itu agak kurang tepat karena restoratif justice ini korbannya siapa gitu kan. Tentu korbannya memang para aktivis ini, tapi yang melakukan penangkapan kan jelas ini kan pelaporan model A dari internal kepolisian. Jadi ya bolehlah secara politis ini bisa dilakukan gitu. Tapi tadi kalau langkah hukum kami gentle, bahkan ya ini sudah sering lah dilakukan, aktivis-aktivis ini dikriminalisasi, dituduh yang enggak. Tentu akan kami lakukan sampai ke ujung liang lahat pun akan kami tetap menghormati prosesnya. Tapi kan tadi benar, nanti Pak Hipnu mungkin akan menjelaskan. Ini anak-anak muda, ada dampak politis. Jangan sampai kepolisian yang kita harus melihat konteks, ada aspirasi yang tersumbat. Ini bukan hanya di Jakarta, ini bukan hanya Del Pedro dengan kawan-kawan, semua influencer bahkan ada yang membantu dengan kapasitasnya masing-masing membuka donasi. Ini hampir di seluruh Indonesia. Jangan sampai karena aspirasi publik yang tidak tersampaikan, lalu Polri mau mengambil peran di situ, nanti justru amarah publiknya justru ke Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkan kalian sudah menindas, sudah membunuh orang, gitu kan, menghilangkan nyawa orang, nggak kurang-kurang untuk dikonversi 3 kali Pak Arianto. Untuk kasus Del Pedro ini seperti ada perhatian khusus 3 kali sehari atau dalam beberapa hari itu rutin melakukan konversi, ya kan? Bagaimana konversi terhadap orang-orang mahasiswa yang mati, yang dipukulin? Nah itu kan butuh, kita nggak menuduh langsung kepolisian, tapi tolong dibuka juga bukti-buktinya apa. Kepolisian kok dituduh tapi nggak ada upaya untuk, itu bukan kami, kan harusnya membentuk tim segala macam. Terhadap 10 orang yang mati itu mau diapain, mau dilupakan. Nah, jadi lebih baik daripada kepolisian sibuk mencari atau menuduh, mengalih tanggung jawabkan apa-apa yang sudah terjadi dalam konteks demo Agustus Kelabu ini, lebih baik ada refleksi ke dalam, ya kan? Ada 10 orang loh yang mati gitu. Nanti mungkin kalau dari sisi hukum Pak Hipnu lah. Baik, saya ke Pak Rianto berarti sekarang. Upaya ini kita akan terus secara gentle kita akan hadapi gitu. Pak Rianto, bagaimana ini ada upaya untuk mengalihkan isu, kemudian tapi lebih jauh dari itu yang ingin saya tanyakan, sebenarnya menurut Anda langkah yang akan diambil polisi itu nanti akan seperti apa? Apakah tetap memproses? Mungkin nggak sih dilakukan SP3 penghentian penyidikan kasus ini? Nah gini ya, sebelum jatuh saya ingin sampaikan, ini langkah apa yang akan dilakukan oleh polisi nanti setelah menangkapi para aktivis itu kan gitu ya. Saya luruskan dulu ya bahwa polisi menangkapi ini tadi sudah saya terangkan dari awal kejadiannya. Berawal daripada anak-anak yang ikut di lapangan dan melakukan tindakan anarkis, bukan melakukan demo gitu loh. Kemudian kita lacak kenapa kok dia itu melakukan tindakan anarkis, karena dia terbawa oleh hasutan. Hasutan itu ada di dalam dokumen digital itu. Digital itu dikirim oleh siapa? Oleh Pak Pedro ini. Jadi ini kita itu menangkap Pedro itu bukan dalam kaitannya dia itu menghasut untuk orang demo, tetapi penghasut untuk melakukan tindakan anarkis. Kan itu harus ditindak oleh polisi untuk menunjukkan bahwa ini nggak benar kayak gitu loh. Makanya itu prosesnya ya terus gitu, akhirnya sekarang pakai penyelidikan. Adapun nanti kemudian hasilnya bagaimana itu ya, itu akan dibuktikan di pengadilan, harus dong, karena ini kita tuh bukan menangkap orang yang menganjurkan untuk demonstrasi, bukan. Kita bermula daripada pelaku-pelaku yang di lapangan yang melakukan tindakan anarkis. Kemudian kita telusuri dia terhasut oleh hasutan dari Pedro itu tadi. Otomatis kan ini harus kita cegah dong. Kita buktikan pada publik bahwa yang kayak gini ini harus ditindak gitu kan. Untuk penindakan itu nanti apakah Pedro itu nanti harus dihukum dan sebagainya itu terserah pada pengadilan nanti atau para penguasa negara ini. Tapi yang jelas polisi bertindak di sini bukan untuk mengalahkan supaya ini merangus kebebasan orang, tidak, sama sekali tidak tuh. Berarti tujuannya inilah bukti daripada tindakan tegas kepada tindakan anarkis untuk melindungi yang masyarakat yang lain ataupun korban-korban yang lain akibat tindakan anarkis ini.
Oke, Gitu, berarti Anda jadi mendorong konsepnya agar kayak kasus gitu. ini tetap diproses secara hukum ya sampai ke Iya, pengadilan ya. tindakannya Oke, memang kami proses tangkap secara sampai di hukum. situ. Saya ingin ke Bang Hasilnya Alfian nanti juga. bagaimana terserah. Nanti kebijakan daripada pemerintah inilah, penguasa inilah, apa itu mau diberhentikan atau mau restoratif justice. Kan restoratif Oke. justice itu kan dibutuhkan dari penguasa yang menentukan, bukan polisi. Oke, sudah ditangkap Pak Arianto. Saya ke Bang Fian. Bang Fian, jadi menurut Anda seperti apa nih? Termaksud ingin saya konfirmasi lagi terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Del Pedro ini. Ya itu kan hak aja Mas. Karena menurut kami ya Del Pedro, Lokataru Foundation, aktivis HAM, bukan tugasnya untuk menghasut. Mereka nggak punya peran untuk menghasut orang, pelajar, siapapun itu untuk melakukan anarkis. Tapi kalau kita mau terusin Pak Arianto itu tadi, Pak Arianto bilang ada postingan-postingan atau ajakan dari Del Pedro. Dalam konversi pers, pihak kepolisian nggak pernah bilang atas peristiwa anarkis yang mana. Bahkan Del Pedro, teman-teman organisasi masyarakat sipil tuh coba membebaskan para pelajar yang mau ikut demo, bahkan sebelum sampai ke tempat demo, mereka sudah dicegat oleh kepolisian. Di mana peristiwa anarkisnya, kalau kita sedikit mau mendalam. Jadi salah. Justru kan kita lihat beberapa kali pemantauan organisasi masyarakat sipil. Ini orang masih di kereta, orang ini masih di jalan, pelajar-pelajar ini sebelum sampai ke tempat demo, titik demonya sudah dicegah, sudah ditangkap. Del Pedro membuat seruan, ada posko aduan. Jika Anda mau demo, lalu Anda ditangkap, ya ini tugas Lokataru Foundation. Silakan cek di SK Kemenkumhamnya di Lokataru Foundation. Tugas Lokataru Foundation apa? Melakukan advokasi hukum, melakukan bantuan hukum gratis, pendidikan HAM, pendidikan demokrasi. Ya itu sudah inline dengan kerja-kerja Del Pedro. Lalu tiba-tiba jumping conclusion, ada peristiwa kerusuhan di mana-mana, kita yang memposting untuk memberikan bantuan, kita yang dituduh. Del Pedro yang dituduh melakukan penghasutan. Mas Fian? Nggak cukup buktinya, Mas. Jadi gitu. Dan termasuk Anda juga sudah mengajukan langkah hukum selanjutnya yang sudah dilaksanakan adalah mengajukan penangguhan penahanan ya. Respon dari polisi apa? Nggak ada jawaban, Mas. Kalau begitu itu nggak ada jawaban. Tapi kalau konversin buat barang bukti kita sehari 3 kali. Tapi untuk memenuhi pertanyaan, untuk menagih haknya Del Pedro dan kawan-kawan agar dijadikan adanya penangguhan penahanan, nggak ada respon. Oke, belum ada respon soal permintaan penangguhan penahanan. Pak Arianto, kenapa belum direspon? Ya, saya tidak tahu. Saya bukan penyidik, Pak. Jadi saya ini penasihat hukum, saya masuk tangani. Baik. Kembali lagi itu ya yang menentukan kalau untuk penangguhan itu atasan daripada penyidik. Gitu. Tapi menurut Anda polisi punya alasan yang jelas begitu ya, kenapa akhirnya penangguhan penahanan yang diajukan ini belum direspon ya? Oke. Kalau gitu saya ke Prof Hipnu nih. Menyulitkan penyidikan apa tidak itu. Tapi kalau untuk restorasi justice itu bukan di atas atasan penyidik, itu bukan. Tahu saya itu pada otoritas nggak tahu, mungkin paling tidak ini kalau untuk polisi ya Kapolri, kalau jaksa ya kejaksaan kan gitu. Baik. Jadi nggak bisa yang di lapangan menentukan itu. Oke, saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, menurut Anda sebagai pakar hukum pidana, apa yang langkah yang bijak yang harus diambil polisi sehingga benar-benar proses hukum ini tidak akan menjadi sebuah kasus yang membuat publik juga kecewa, kemudian citra polisi juga tercederai? Ya, harus penyelesaian sebagai bentuk equal. Dengan equal itu meletakkan sebagai subjek yang sama. Oleh karena itu, kalau toh sekarang dilakukan penahanan, mudah-mudahan polisi bijak ditangguhkan penahanannya. Karena konsep penahanan itu saya kira kalau memang tadi buktinya ada, saya kira sudah cukup. Ini sudah selesai semua kan, demo sudah selesai kalau itu terjadi. Karena penahanan itu diperlukan karena bukti. Ketika bukti sudah ada, ya saya kira tidak perlu ditahan kembali. Melarikan diri, saya kira Petrus juga melarikan diri lah. Konsep alternatif penangguhan penahanan yang ditangguhkan, saya kira juga akan meredam. Walaupun nanti seandainya perkaranya tetap berjalan, toh sudah terbukti. Satu. Yang kedua, bisa juga alternatif tindakan lain. Karena penyelesaian suatu perkara, apakah di penyidikan, apakah di penuntutan, apa persidangan, arahnya itu justice of any rule, bahwa keadilan itu kalau bisa sedini mungkin, pihak kepolisian bisa menyelesaikan. Kan itu, Mas. Jadi sebagai alternatif tidak semua berujung pada litigasi, kecuali memang buktinya kuat. Kalau tidak, saya kira itu suatu langkah tepat penyelesaian itu, karena orang sudah diperiksa itu sudah punya beban moral tersendiri, sudah kehilangan haknya sendiri, apalagi dilakukan suatu penahanan.
ditangguhkan luar biasa itu. Baik, kita nantikan ya seperti apa langkah hukum dari penahanan sejumlah aktivis termasuk Del Pedro yang masih tengah berproses di polisi. Terima kasih Mas Fian, terima kasih Pak Arianto dan juga Prof Ibnu telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi menang lawan Makau, Timnas U23 targetkan kemenangan lawan tim kuat Korea Selatan untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Asia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, skuad Garuda Muda meraih kemenangan yang dibutuhkan saat menghadapi Makau. Timnas U23 berpesta 5-0 untuk menjaga asa lolos ke Piala Asia U23 2026. Pelatih Timnas U23 Harold Vandenberg menerapkan strategi menyerang sejak menit pertama untuk sementara. Tim Merah Putih menempati posisi kedua dengan 4 poin. Indonesia di bawah Korea Selatan sebagai pemuncak grup yang sudah mengumpulkan 6 poin. Sementara itu saudara, Korea Selatan menang 7-0 atas Laos. Kini Korea Selatan kian kokoh di puncak klasemen grup J kualifikasi Piala Asia U23. Sebelumnya Korsel juga meraih hasil sempurna setelah menang 4-0 atas Makau. Korea Selatan hanya butuh 1 hasil imbang atau 1 poin jika ingin mengunci tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026. Sangat baik, kembali satu ancaman ada kepelanggaran tadi. Usai meraih hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah, Timnas U23 berambisi meraih kemenangan di laga ketiga melawan Korea Selatan. Hal ini untuk memastikan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Ya 5-0 tentu angka yang baik, 3 poin. Tetapi nanti pertandingan yang menentukan yang kita melawan Korea pasti. Ya memang kalau dari hitung-hitungan hari ini saya belum lihat pertandingan lain ya, cuman mungkin beberapa negara saya rasa hasilnya baik. Jadi melawan Korea mungkin jadi penentuan. Kalau memang kita bisa dapat poin penuh, tidak mudah, ya mungkin kesempatannya ada. Cuman kalau seri kita mesti lihat dengan tim yang lain tadi. Saudara, berambisi meraih kemenangan di laga ketiga melawan Korea Selatan. Apa yang harus disiapkan Garuda Muda untuk memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Bung Harpa, kalau kita melihat posisi Timnas Indonesia saat ini, apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia? Strategi apa yang bisa dilakukan agar menang telak melawan Korsel? Ya, strategi yang harus diterapkan adalah keluar menyerang dan memenangkan pertandingan menghadapi Korea Selatan lusa nanti di Gelora Delta Sidoarjo. Karena seri apalagi kalah tentu membuat pasukan Gerard Vandenberg harus mengubur dalam-dalam impian seluruh rakyat Indonesia untuk kembali melihat Garuda Muda tampil di kejuaraan AFC U23 tahun depan di Arab Saudi. Kita semua tahu di grup saat ini kita hanya mengumpulkan 4 poin. Setelah menang dari Makau dan juga hanya imbang dari Laos 0-0. Dan ini artinya tidak punya pilihan lain selain keluar menyerang dan memenangkan pertandingan. Sementara Korea Selatan sendiri mereka imbang, mereka tetap akan keluar sebagai juara grup dan juga memastikan 1 tiket ke putaran final tahun depan. Bung Harpa, lalu jika memang Indonesia wajib menang untuk meraih ke tahap selanjutnya, taktik yang setidaknya bisa dipertahankan oleh Indonesia, karena kita tahu Korsel juga bukan tim yang patut dijaga juga. Ya, memang tidak mudah ya, karena kita sudah bisa melihat bagaimana Korea Selatan mampu melumat Laos 7-0, sementara kita tidak bisa membongkar pertahanan mereka. Cuman itu tadi, kita tidak punya pilihan lain karena untuk memperebutkan peringkat 2 terbaik pun tidak mungkin. Artinya kalaupun kita misalnya imbang, poin kita itu hanya mentok 5. Sementara di grup-grup lain itu
Peringkat 2 itu sudah mengumpulkan poin 6, ya China, Iran, Turkmenistan, dan Yemen. Sementara poin kita adalah hanya mentok 5, atau mungkin kalau kita menang ya kita pasti lolos gitu loh. Tapi kan itu tidak mudah, sehingga memang situasi ini sangat genting. Meskipun kita mungkin ada sedikit keunggulan, mengingat beberapa pemain juga dirotasi oleh Vandenberg di laga kedua saat kita mengalahkan Makau 5-0, sehingga kita berharap mudah-mudahan Jens Reven, Doni Tripamungkas, kemudian juga Kadek Arel dan lain-lain yang mungkin cukup bugar kondisinya, 2 hari lagi mereka bisa memberikan yang terbaik buat Garuda Muda. Oke, jika wajib menang dalam pertandingan Selasa besok, lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh Timnas Indonesia? Apakah bertahan atau menyerang? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mau tidak mau memang tim nasional kita harus menyerang ya. Dan menyerang yang seperti apa? Kalau kita lihat dalam beberapa laga terakhir, termasuk juga kita flashback sedikit bulan lalu di AFF U23 juga kita selalu dominan ya. Tapi kemudian tidak ada kreativitas, tidak ada umpan-umpan progresif, tidak ada improvisasi di lapangan yang memanfaatkan dominasi atau superior dari bola possession kita. Maka dari itu pemain seperti Zanadin Faris ini sangat dibutuhkan kita untuk memberikan kreativitas, untuk memberikan kipas di sepertiga akhir. Kemarin ketika Zanadin masuk di babak yang kedua, dia langsung memberikan perbedaan. Beberapa kipasnya juga berujung pada ancaman, termasuk 1 golnya ke gawang Makau. Jadi ini salah satu tools ya, walaupun sekali lagi lawan yang kita hadapi ini luar biasa. Korea Selatan yang selalu langganan untuk lolos ke Piala Asia U23. Lalu menurut Anda siapa yang paling tepat dipasang di lini depan? Iya, yang pasti Jens Raven harusnya kembali akan ditaruh ya untuk menjadi target man. Itu mengapa saya pikir alasan Gerard Vandenberg mencadangkan yang bersangkutan saat menghadapi Makau, berharap di laga menghadapi Korea Selatan dia dalam keadaan fit. Kemudian juga Doni Tripamungkas saya pikir dia akan kembali hadir di sisi kiri untuk memberikan crossing dan juga tentunya Robbie Darwish ya, walaupun mungkin terdengar klise dan klasik ya, tapi lemparan-lemparan ke dalam dari Robbie Darwish siapa tahu saat kita mentok membutuhkan gol di sana dia bisa hadir untuk memberikan gol kemenangan bagi tim nasional Garuda Muda. Lalu Caraka baiknya di mana nih posisinya? Ya, saya pikir Caraka sudah beberapa kali diberikan kesempatan, namun sejauh itu belum juga menunjukkan performanya. Saya pikir kalaupun dia terpaksa dimainkan ya mungkin di babak yang kedua ya, karena seperti yang saya katakan tadi masih ada Jens Raven di sana yang saya pikir secara pengalaman, secara postur tubuh dan secara klinikal itu jauh lebih baik dibandingkan Hoki Caraka. Tapi kalau kita melihat tim dari Korea Selatan, sebenarnya titik rawan dari Korea Selatan yang patut diwaspadai oleh timnas seperti apa sih, Bung Harpa? Iya, sebenarnya yang menarik di Korea Selatan ya secara umum, meskipun saya tidak terlalu dalam jujur untuk mendalami tim nasional Korea Selatan U23, mereka relatif sangat kolektif ya. Jadi tidak seperti kita misalnya bertumpu di 1-2 pemain seperti Jens Raven yang memang sejak awal juga sudah sangat diincar oleh lawan. Sementara di Korea Selatan tipikal dari tim-tim di Asia Timur ya, mereka selalu mengandalkan kolektivitas. Ini yang saya pikir membuat tim analis dari tim nasional kita itu harus lebih jeli untuk melihat di mana titik kelemahannya, bagaimana membreakdown ataupun membongkar pertahanan mereka yang begitu solid. Terbukti dalam 2 pertandingan ya, walaupun lawannya mudah, tapi mereka mampu menciptakan 12 gol dan juga tidak kebobolan sama sekali. Jadi PR besar menanti Gerard Vandenberg untuk bisa mengulangi sukses yang ditorehkan oleh Sintayong meloloskan ke putaran final AFC U23 tahun lalu dan bahkan sampai ke semifinal. Dengan selisih gol yang ada, realistis tidak sih bagi timnas Indonesia untuk main secara terbuka? Ya, ini bukan soal realistis atau tidak realistis ya, tapi mau tidak mau, karena kalau kita seri atau kalah kita tidak akan lolos. Jadi buat apa kita bertahan, mau kita 0-0, mau kita 1-1, mau 50-50 pun skornya, kita tidak akan dapat tiket ke putaran final AFC Cup U23. Jadi memang ya resikonya adalah mungkin kita akan bisa menang, walaupun kecil kemungkinannya dengan bermain keluar lebih menyerang, atau kita akan kalah besar, karena kita akan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan yang diambil, dan Gerard Vandenberg sebagai nahkoda harus berani melakukan itu dengan maksimal. Lalu langkah strategis apa yang bisa dilakukan Vandenberg untuk melawan Korea Selatan nanti? Ya, yang pertama tentunya bermain seperti apa yang dilakukan ketika menghadapi Makau. Artinya tidak terburu-buru, karena ini yang menjadi kelemahan kita. Di beberapa laga sebelumnya kita menguasai ball possession. Di final AFF U23 kalau kita masih ingat lawan Vietnam mereka mendominasi, tapi kemudian kita kena counter. Sebelum-sebelumnya juga demikian. Jadi lebih sabar, lebih berani melakukan umpan progresif. Itu saya pikir yang menjadi pilihan utama. Meskipun kita juga nggak pernah tahu ya, karena
Korea Selatan itu bukan tidak mungkin akan bermain lebih tinggi juga karena mereka punya kemampuan untuk itu, dan disitulah mungkin serangan balik artinya mengubah gaya bermain dengan menampilkan Rafael Struijk yang kita tahu lebih senang kalau mendapatkan ruang. Ketika lawan bertahan lebih tinggi, maka disitulah kemungkinan besar ketajaman dari Rafael Struijk akan muncul. Kita masih ingat 2 golnya di Piala Asia U23 saat menghadapi Korea Selatan adalah karena garis pertahanan Korea Selatan begitu tinggi. Ada ruang serangan balik yang dimanfaatkan dan menjadi gol. Pun ketika dia mencetak gol ke gawang Bahrain di kualifikasi round 3 di senior juga karena ada serangan balik, karena ada ruang di sana. Jadi mungkin Rafael Struijk ini juga bisa menjadi satu katalisator untuk mencuri gol saat Korea Selatan mungkin nafsu untuk keluar menyerang atau menaikkan atau meninggikan garis pertahanannya. Bung Harpa, kita kan tahu nih kalau Korea Selatan juga sering kali melakukan transisinya tuh cepat. Apa yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia untuk mengantisipasi transisi cepat dari pemain Korsel ini? Ya, pertama di double pivot ya, apakah itu either Tony Firmansyah dengan Robby Darwish atau siapapun nanti yang ditampilkan di tengah, ini harus cepat memotong bola sejak awal. Kemudian yang kedua, kita punya fullback yang sangat dinamis, yang kerap juga membantu naik ke atas. Ada Doni Tripamungkas di kiri atau mungkin Buffon di kanan, tergantung siapa yang ditampilkan. Tapi kalau 2 back sayap ini juga hati-hati cepat turun ketika ada transisi menyerang, saya pikir ini juga cukup aman. Dan terakhir ada Dion Marks di sana yang secara postur, secara pengalaman saya pikir sudah jauh di atas rata-rata, bermain di RST Divisi, di Top Os, di tangan dan kepala dari Dion Marks juga kita saya pikir bisa berharap ya bagaimana jangan sampai terlalu mudah para pemain Korea Selatan ketika melakukan serangan balik. Dan tentunya terakhir ada Cahyo Supriyadi, jago yang berpengalaman yang saya pikir ya walaupun belum teruji di 2 laga terakhir, kita tahu dia punya kemampuan untuk menjadi benteng terakhir pertahanan Garuda. Baik, terima kasih Bung Haris Pardede atas analis sepak bolanya untuk Timnas Indonesia melawan Korea Selatan Selasa depan. Terima kasih, Bung Harpa. Sama-sama. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 3 orang meninggal dunia akibat bangunan Majelis Taklim di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk. Laporan langsungnya kami hadirkan selepas jeda. Tiga orang meninggal dunia dan 84 orang terluka, saudara, setelah sebuah bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk. Inilah video amatir saat ambruknya bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur pada Minggu pagi, saudara. Kepanikan terjadi saat bangunan yang digunakan warga ini tiba-tiba ambruk. Ada 50 orang tertimpa bangunan saat peristiwa ambruknya bangunan Majelis Taklim ini, saudara. Yang tercatat luka berat dan luka ringan ada 84 dan meninggal dunia 3 orang. Infonya ada meninggal dunia ada bertambah menjadi 7. Itu informasinya tidak valid. Data yang saya terima masih 3. Itu data yang 7 itu data dari Desa Sukaharja yang sekarang ada di RSUD. Yang luka ringan dan luka berat. Artinya hanya 3 ya Bu yang meninggal dunia. Yang meninggal 3. Warga mana aja? Yang meninggal warga Desa Sukamakmur, warga saya sendiri juga Desa Sukalunyu 2 orang. Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi bilang bangunan Majelis Taklim yang ambruk merupakan bangunan baru. Bangunan ambruk karena struktur bangunan yang tidak kuat menahan beban dari membludaknya jemaah. Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru, namun demikian karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar sehingga bangunan tidak kuat sehingga ambruk ke bawah. Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya Majelis Taklim itu dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor, demikian.
Lalu apa perkembangan terbaru dari ambruknya bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Andika Pratama. Jihan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi di sekitar ambruknya bangunan sore ini, Jihan? Ya, untuk kondisi terkini memang bisa saya katakan sudah dipasang garis polisi yang mana evakuasi dan juga proses pembersihan ini sudah dilakukan untuk salah satunya merubuhkan sisa dari bangunan Majelis Taklim setempat. Nah, memang informasi yang kami dapatkan di sini setidaknya untuk korban sudah bertambah. Korban luka-luka ini ada sekitar 84 orang dan korban meninggal dunia ini ada sekitar 4 orang. Untuk lebih lengkapnya kita langsung tanyakan dengan petugas BPBD setempat. Ya, Bapak, saya izin bertanya untuk kondisi saat ini di Ciomas begitu ya. Ini seperti apa, Pak? Boleh digambarkan korban-korban yang terdampak ini sudah bertambah informasinya. Boleh dijelaskan seperti apa? Ya. Jadi korban ada 84 dan korban meninggal 3 orang. Jadi situasi saat ini kepolisian sudah masang polis line. Alhamdulillah puing-puing sudah dirapikan sama tim SAR gabungan. Situasi saat ini masih dalam pemantauan. Oke, baik. Kalau dari proses evakuasi tadi, ini dilangsungkan sejak pukul berapa? Dan dari proses evakuasi ini hasilnya apa, Pak? Kan kita ketahui tadi sudah disebutkan ada sejumlah korban dan juga salah satunya korban luka-luka ini bertambah. Informasi terkininya seperti apa? Ya, informasi terkini ya korban sudah langsung dievakuasi, yang mandiri langsung, yang terdekat langsung dibawa ke rumah. Tapi sekarang langsung dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kalau dari pembersihan sendiri ini sudah berlangsung sejak pukul berapa gitu, Pak? Lalu kan ini kalau informasi yang kami dapatkan ini petugas gabungan begitu ya yang turut bahu-membahu untuk kemudian meruntuhkan dari sisa-sisa material bangunan dan lain sebagainya. Ini kalau boleh dijelaskan dari petugas mana saja kemudian yang turut membersihkan dan juga membersihkan puing-puing. Jadi alhamdulillah sudah sama SAR gabungan, sama Babinsa, TNI dan kepolisian dan Damkar Kabupaten dan Kota Bogor, BPBD Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan Linmas dan SAR gabungan, potensi SAR gabungan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Saat ini kita evakuasi dari jam 10.35 sampai jam 5, jam 17.00. Kita udah clear evakuasi puing-puing. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ya, itu dia saudara. Memang tadi sempat disampaikan oleh petugas dari BPBD bahwa proses evakuasi ini sudah dilangsungkan sejak jam 10 hingga pukul 5. Ini berarti sekitar 7 jam sudah dilangsungkan proses evakuasi. Dan bila Anda bisa lihat di belakang saya bahwa memang masih tersisa puing-puing dan akan segera dilangsungkan proses pembersihan dari sisa puing-puing material Majelis Taklim yang tersisa. Kembali ke studio. Ya, Jihan, kami kembali konfirmasi. Betul 4 orang dinyatakan meninggal dan 84 orang meninggal luka-luka? Ya, betul. Informasi terkini yang kami dapatkan di lapangan bahwa setidaknya untuk korban luka-luka dan juga meninggal ini sudah bertambah. Dari informasi yang tadinya korban luka-luka ini ada sekitar 34 orang, terakhir memang sudah bertambah di 84 orang. Dan untuk korban meninggal dunia ini ada sekitar 4 orang yang memang sudah terkonfirmasi. Terima kasih Jihan Jufri melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, 10 orang meninggal dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu. Harga yang terlalu mahal untuk sebuah perjuangan keadilan, hak dasar masyarakat, dan perbaikan lembaga negara. Catatan Kompas TV akan mengulasnya sesaat lagi.
Saudara, 10 orang meninggal dunia dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu. Harga yang terlalu mahal untuk sebuah perjuangan keadilan, hak dasar masyarakat, dan perbaikan lembaga negara. Inilah catatan Kompas TV. Usut tuntas penyebab kematian 10 orang dalam aksi unjuk rasa. Gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 berubah menjadi kericuhan. Tak hanya ratusan korban luka, Komnas HAM mencatat ada 10 korban jiwa yang jatuh dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 28 hingga 31 Agustus. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. 10 korban jiwa itu tewas di berbagai kota. Di Jakarta, Andika Lutfi Falah, seorang siswa SMK, dan Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal pada 28 Agustus. Di Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, seorang mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Solo, ada Sumari, seorang tukang becak, yang meninggal pada 29 Agustus. Sementara di Semarang, Iko Julian, mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Makassar ada 4 korban, mereka adalah Saiful Akbar, seorang pegawai kecamatan, lalu Sarina Wati, seorang staf DPRD, Muhammad Akbar Basri, juga seorang staf DPRD, dan Rusdam Diansah, seorang pengemudi ojol, keempatnya meninggal pada 29 Agustus. Sementara di Manokwari, Septinus Sesa, seorang warga, meninggal pada 29 Agustus. Organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen guna menyelidiki penyebab kematian 10 orang itu. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap masa aksi 28 Agustus 2025. PBB juga ikut mendesak Indonesia melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan saat gelombang protes melanda pada Agustus 2025. PBB menegaskan pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sembari tetap menjaga ketertiban sesuai norma internasional. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengevaluasi penanganan unjuk rasa. Ia juga memastikan proses hukum bakal dilakukan transparan. Ya, saya kira Karena pasti selalu terjadi itu, Pak. Proses akan selalu ada. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Evaluasi apa, Pak, perbaikannya? Publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan, dan hasilnya menjadi perbaikan dan pelajaran bagi seluruh anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kelompok masyarakat yang menyuarakan kesulitan hidup dan meminta negara hadir harus berhadapan frontal dengan aparat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat 1.040 orang lebih harus dirawat di rumah sakit akibat kekerasan fisik dan gas air mata. Negara harus segera mengusut meninggalnya warga masyarakat dalam rentetan demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Membentuk tim gabungan pencari fakta melibatkan Komnas HAM, organisasi pegiat HAM, dan perguruan tinggi adalah sinyal adanya itikat baik pemerintah. Kepolisian harus membantu dan bekerja sama dengan tim gabungan pencari fakta. Transparansi dan keadilan bagi keluarga korban harus terpenuhi untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara. Tidak kalah penting, pemerintah harus segera menjawab tuntutan masyarakat. Pemerintah harus membuka ruang-ruang dialog dengan beragam kelompok masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Sensitivitas pemerintah dan DPR atas kesulitan yang dihadapi masyarakat harus diperbaiki.
Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi harus secara drastis diatasi melalui kebijakan pro-publik. Masyarakat juga harus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban agar fasilitas umum tetap bisa dinikmati bersama. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Setelah melalui proses identifikasi, 3 jenazah warga negara asing penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di kawasan hutan Kalimantan Selatan dipulangkan. Prosesnya berlangsung tanpa pengawalan aparat, hanya mengandalkan 3 ambulans yang dibawa relawan untuk mendampingi menuju ke Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru. Sementara itu, Saudara, Polda Kalsel masih kesulitan mengidentifikasi identitas 5 jenazah warga negara Indonesia. Dan jenazah korban helikopter yang akan dikirimkan ke negara masing-masing. Berapa jenazah tadi, Mas? Sekitar 3 jenazah. Jadi kami membawa ke Bandara Syamsuddin Nur dan standby sekitar jam 12 untuk dilakukan standby di sini menuju Bandara Syamsuddin Nur. Saudara, Hari Bebas Kendaraan Bermotor kembali digelar di Jakarta, salah satunya di kawasan Bundaran HI. Sempat sepi peminat, kini Bundaran HI sudah kembali jadi favorit warga Jakarta untuk berolahraga. Hampir 1 pekan ke belakang, Jakarta diisi aksi unjuk rasa. Aksi yang berujung pada perusakan fasilitas umum berdampak pada aktivitas publik. Perkantoran dibuat WFH, sekolah diliburkan termasuk aktivitas sosial seperti Car Free Day yang sepi peminat. Kini warga Jakarta kembali memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ada yang bersepeda, berlari, bahkan bersuap foto. Warga berharap situasi terus kondusif. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.